Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penganggaran Sektor Publik. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang dihitung dalam satuan waktu tertentu. Sedangkan proses perencanaan penganggaran yaitu sebuah proses atau metode yang digunakan dalam suatu anggaran. Anggaran merupakan managerial plan for action dalam mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu aspek perencanaan. Aspek perencanaan dibutuhkan dalam penganggaran sektor publik karena tanpa adanya perencanaan, sebuah penganggaran itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, aspek pengendalian. Aspek pengendalian digunakan sebagai batasan dari sebuah pengendalian dalam anggaran sektor publik. Tanpa adanya pengendalian, anggaran-anggaran yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan dalam anggaran sektor publik tersebut dapat melebihi dari kapasitas atau overload. Yang ketiga yaitu akuntabilitas sektor publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik yaitu cara mendapatkan pendapatan dan belanja yang dihitung dalam satuan moneter. Singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat, berapa biaya dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Kemudian ada pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin dan layak. Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Dalam negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan masyarakat. Uang yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat, sehingga melalui anggaran kita bisa tahu bagaimana cara pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Kemudian, anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terbatas dan terus berkembang. Dan sedangkan sumber daya yang dimiliki itu terbatas. Kemudian anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik memiliki 8 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah sebagai alat perencanaan, yang kedua adalah sebagai alat pengendalian, yang ketiga adalah alat kebijakan fiskal, yang keempat adalah alat politik, yang kelima adalah alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam adalah alat penilaian kinerja, yang ketujuh adalah alat motivasi, yang kedelapan adalah alat menciptakan ruang publik. Anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat pengendalian atau control test. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran atau misappropriation dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama adalah membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang dianggarkan. Yang kedua adalah menghitung selisih anggaran atau favorable dan unfavorable variances. Yang ketiga adalah menentukan penyebab yang dapat dikendalikan atau controllable dan tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable atas suatu varians. Yang keempat adalah merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahap selanjutnya. Fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi yang keempat adalah anggaran sebagai alat politik atau political tool. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penganggaran dan dana publik untuk kepentingan tertentu. Fungsi anggaran sektor publik yang kelima adalah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Fungsi yang keenam adalah anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Fungsi yang ketujuh adalah anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi yang ke-8 adalah anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public sphere. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Masyarakat, LSM perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tunawisma, dan kelompok lain yang tak terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain, seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah anggaran operasional dan yang kedua adalah anggaran modal. Anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin,
Belanja rutin atau recurrent expenditure adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Anggaran modal atau investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gudang, peralatan kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama adalah otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua adalah komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga adalah keuntungan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat adalah non-discretionary appropriation. Jumlah yang tersetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima adalah periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahapan maupun multitahunan. Yang keenam adalah akurat. Estimasi anggaran harusnya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh adalah jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang kedelapan adalah diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fadila Karisya Putri, NIM 2 dari kelompok 4 akuntansi sektor publik. Saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan anggaran sektor publik. Anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah atau negara yang biasa disebut dengan APBD atau APBN yang dipresentasikan setiap tahunnya oleh eksekutif, di mana eksekutif memberikan informasi kepada DPR atau DPRD dan kepada masyarakat mengenai program-program ke depan untuk meningkatkan kualitas rakyat dan tentang bagaimana program-program tersebut dibiayai. Dalam anggaran sektor publik ini memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama adalah membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR dan kepada masyarakat luas. Lalu, tentang prinsip-prinsip dalam siklus anggaran. Dalam siklus anggaran ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan anggaran, di mana pada tahapan ini akan dilakukan taksiran pengeluaran terhadap taksiran pendapatan yang tersedia. Yang kedua adalah tahapan ratifikasi.
Dalam tahapan ini merupakan tahapan yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Lalu, tahapan pelaksanaan anggaran, di mana pada tahapan sebelumnya itu sudah disetujui oleh legislatif. Tahapan lalu setelah disetujui akan berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pelaksanaan anggaran ini. Dalam tahapan pelaksanaan anggaran, hal yang penting harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Dan yang keempat, yaitu tahapan terakhir, tahapan pelaporan dan evaluasi. Kalau tahapan sebelumnya, tahapan persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran itu terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan pada tahap ini itu terkait dengan aspek akuntabilitas. Lalu, tentang ikhtisar, penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.